saya akan sampaikan salam Flobamora. Bae sonde bae, tanah timur lebih baik. Kita semua ya? Siap. Bisa ya admin sudah semua? Oke. Sekali lagi, Basudara semua, terima kasih untuk kehadiran kita. Saya menyapa kita dari ujung timur Indonesia, tanah bumi cenderawasih. Salam Flobamora. Baik, sonde baik. Tanah timur lebih baik. Luar biasa. Sonde baik. Tanah timur lebih baik. Lebih baik. Oke. Mantap. Terima kasih untuk semangatnya. Baik, yang pertama saya hormati dan cintai orang tua Bapak Agripa Wali yang telah bergabung, Bapak Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura. Selamat sore Bapak, terima kasih sudah bergabung. Yang saya hormati senior abang saudara saya Wilfredus Yons Ebit, Ketua Gerakan Pemuda Nusa Tenggara Timur yang sudah bergabung. Saya menyapa saudara saya yang saya hormati Hendrikus Mandela, Ketua Presidium MKRI. Selamat sore. Selamat sore. Yang saya hormati, saya banggakan Firmus Rap Martin sebagai senior. Saudara saya Franciscus Leta, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Flobamora Jayapura, dan saya sendiri Christian selaku moderator pada kesempatan hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas ketersediaan kita untuk bergabung, dan saya menyapa kita semua yang sudah tergabung di dalam pertemuan kita melalui virtual meeting hari ini. Saya menyapa semuanya. Selamat sore, Tuhan berkati untuk kita. Salam pemuda. Dan sebelum kita akan mulai, sekali lagi saya akan menyampaikan diskusi publik kita pada hari ini. Peran mahasiswa di era digital membangkitkan semangat intelektual mahasiswa Flobamora di tanah Papua, serta menyikapi isu sosial di bumi Flobamora. Dan sekedar saya memperkenalkan dulu narasumber kita, saudara saya Wilfredus Yons Ebit, Ketua Garda NTT. Beliau pernah menjadi caleg DPR RI Dapil NTT. Ya. Kemudian beliau ini punya semangat yang luar biasa. Setiap generasi melahirkan pemimpin rakyat dan wakil rakyatnya sendiri. Itu sebenarnya semangat yang luar biasa, muda, cerdas, dan berintegritas. Kita berikan aplaus dulu untuk Abang Senior Wilfredus Yons Ebit, luar biasa yang telah bergabung hari ini. Dan beliau juga ternyata salah seorang jebolan seminari, ya, seminari Santo Yohanes Beckmans Toda Belu Mataloko. Ini luar biasa. Kemudian beliau sekarang sudah menyelesaikan program pasca sarjana S2 Ilmu Politik Universitas Nasional di Jakarta. Dan perlu kami informasikan bahwa beliau ketika ada salah satu yang memotivasi saudara kita ini ketika dia berada di Sekolah Tinggi Filsafat Diryakarya Jakarta, ternyata beliau ini sudah memang komitmen bagaimana dia telah mendapatkan dasar-dasar berpikir kritis, mandiri, dan bertindak berperilaku etis dalam pribadinya. Saya pikir ini kader-kader kita yang luar biasa. Dan bagi saudara-saudara yang ada dalam virtual, yang sedang mengikuti ini, mari ini menjadi motivasi kita. Kemudian sebagai tema kita, nanti kemudian saya akan membawa kita ke dalam diskusi kita terkait dengan semangat intelektual mahasiswa kita. Saya pikir sangat relevan dengan kondisi saat ini bahwa abang senior kita ini Wilfredus Yons Ebit ini kemarin terakhir beliau sangat merespon situasi sosial yang sedang terjadi di tengah pandemi dengan membantu saudara-saudara kita se-Jabodetabek dan berkoordinasi dengan
gubernur, baik pimpinan-pimpinan daerah, kemudian kita di saudara-saudara kita yang kuliah di luar bisa memperoleh bantuan, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial yang telah beliau lakukan. Nanti kita akan juga meminta beliau untuk sedikit memberikan respon terkait isu-isu yang akhir-akhir ini terjadi di tanah kelahiran kita, tanah Pulau Bamora, dan mari kita akan berdiskusi bersama. Kemudian saya akan mengenalkan juga kepada saudara kita Hendrikus Mandela. Kita mengundang karena memang beliau ini ketua Presidium PMKRI Ruteng, dan akhir-akhir ini dengan kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur sekarang ini sedang terjadi unjuk rasa untuk menolak tergabung dalam koalisi rakyat tolak tambang dan pabrik semen. Dan terakhir kunjungan Pak Gubernur ke NTT, salah satu yang menjadi penggerak di Manggarai, melakukan aksi demo di pertigaan jembatan Jonjer, perbatasan Manggarai dan Manggarai Timur, saat Gubernur NTT kunker. Dan kita akan berdiskusi, kita yang ada di Papua dan dimanapun, kita langsung mendengarkan seperti apa geliat yang terjadi di Manggarai dengan berbagai gelombang penolakan. Apa sih sebenarnya? Mari kita bangkit untuk selalu membangun kekuatan, membangun persatuan di antara anak-anak Pulau Bamora, untuk kita bangun dimanapun daerah yang kita tinggali. Kita memberikan sesuatu yang berarti. Kemudian nanti akan kita kembali gelekat untuk Pulau Bamora, itu pun akan kita lakukan di kemudian. Untuk itu, kesempatan yang pertama, tidak mengurangi rasa hormat, kami mengundang sebagai tuan rumah Franciscus Leta, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Pulau Bamora Jayapura, untuk menyapa kita terlebih dahulu. Silakan Pak Ketua PMC. Baik, terima kasih Kakak Moderator, Kak Christian, sudah memberikan kesempatan kepada kami dan terjadi sudah menyapa untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasi kita semua yang sudah terlibat dalam kegiatan sore hari ini. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat orang tua kami, Bapak Agripa Wali, beliau dengan kesibukannya masih sempat hadir untuk bersama kita pada sore hari ini, dan juga kepada narasumber, Kakak Emmanuel Melkiades, Kakak Angelo Wakekako, Kakak Yon Sebit, dan juga saudara saya Hendrikus Mandela, dan juga kepada pembina kami Kakak Raf Martin, di mana pada kesempatan ini beliau tetap hadir bersama kami untuk sama-sama mengikuti diskusi publik dalam rangka menyikapi isu sosial yang terjadi di bumi Pulau Bamora dan juga membangkitkan semangat intelektual mahasiswa Pulau Bamora di tanah Papua. Kepada kami yang di Papua, di Jayapura, baik itu di Ruteng, di mana saya, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Selamat sore semuanya buat Pak Saudara semua di Papua, waktu Indonesia Timur, dan juga selamat buat kawan-kawan di Ruteng. Selamat juga buat rekan-rekan mahasiswa pemuda diaspora NTT di Jakarta. Saya sore hari ini didamping oleh para Sri Kandi Garda NTT yang dalam sebuah ruangan yang sempit, terbatas, tetapi dengan nuansa kebebasan dan kemerdekaan, karena diundang secara khusus oleh kawan-kawan. Terima kasih Bung Christian, moderator yang cukup kooperatif di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, mencoba memediasi sebuah kegiatan yang menurut saya ini menjadi sebuah mercusuar atau sebuah obor perubahan, karena pandemi COVID-19 tidak membatasi ruang gerak kita untuk bisa berkomunikasi,
bisa berpikir lebih jauh soal apa sih yang kira-kira teman-teman Probamora yang ada di berbagai provinsi untuk berpikir soal Probamora yang kita cintai. Saya kira kalau sebagai perkenalan, salam hormat buat panitia yang luar biasa, salam hormat buat kawan-kawan pemuda, mahasiswa yang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini berani berpikir kritis, berani berpikir beda, lalu kemudian berani berpikir inovatif. Saya kira itu saja sedikit perkenalan. Kalau nanti kemudian masuk dalam sesi diskusi, saya akan menyampaikan beberapa hal yang sekiranya bisa untuk kita jadikan bahan diskusi. Terima kasih, salam untuk kita semua. Yap, salam, terima kasih Abang Wilfredus. Dan berikut saya sekali lagi menyapa yang di Manggarai, di Ruteng, ya. Halo Kraeng, silakan sedikit perkenalan untuk kami semua yang ada di Papua, juga yang di diaspora Jakarta, dimanapun berada yang sempat mengikuti virtual hari ini. Silakan, Pak Heri Mandela. Terima kasih kakak moderator, terima kasih kesempatan kepada saya. Yap. Teristimewa kepada teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan diskusi kita sore ini sehingga kita bisa dipertemukan dalam diskusi tentang isu-isu sosial di Probamora, juga salah satunya tentang membangkitkan intelektual teman-teman Probamora di tanah Papua. Jadi memang saya sendiri adalah ketua PMKD Ruteng. Beberapa pekan yang lalu, seperti yang diperkenalkan oleh moderator tadi, dalam kunjungan kerja Pak Gubernur, kebetulan memang kita saat ini di Manggarai, ya sedang ada rencana penambangan batu gamping itu. Hingga itu yang mengapa kemudian kemarin saya dan beberapa teman-teman aliansi dengan Gemini berani untuk mengambil sikap menolak itu, sehingga teman-teman bisa lihat itu kemarin di aksi kami di beberapa pekan yang lalu itu. Jadi terima kasih, prinsipnya bahwa saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua ya yang sudah menyediakan wadah ini. Saya kira hal ini merupakan hal-hal seperti ini hal yang bagus untuk kita memperdalam, mengkaji semua persoalan di tanah Probamora. Saya kira dengan hal-hal seperti ini semakin banyak akan semakin ada solusi untuk Probamora mulai dari sekarang dan seterusnya gitu. Jadi saya kira itu mungkin perkenalan singkat dari Ruteng. Terima kasih sekali lagi kepada moderator dan teman-teman panitia. Kesempatan ini juga diskusi kita tentang itu. Tetapi sebelum kita ke pandemi, kami menuju ke Jakarta dulu. Kita menuju ke waktu Indonesia bagian Barat, kemudian Tengah dan ke Timur. Tapi ingat bahwa kami di Papua ini matahari selalu terbit duluan. Kami lihat matahari dulu baru Jakarta. Jadi itu. Oke, kami persilakan Abang senior kami Wilfredus Yons Ebit terkait diskusi kita pada hari ini, bagaimana membangkitkan semangat intelektual muda dan juga menyikapi sosial. Kami ingin mendengar dulu banyak gebrakan terobosan yang kemudian Pak Wilfredus Ebit, dan saya pikir pengalaman berpolitik, bagaimana memotivasi anak-anak muda sebagai mercusuar yang tadi sudah disampaikan ini, tentu saya percaya bahwa jam terbang ini, kalau kita terus terbang kemudian tidak melihat adik-adik kita yang di bawah ini, saya pikir itu kesalahan besar untuk seorang anak muda NTT yang luar biasa. Kami silakan nanti kemudian setelah itu kami silakan juga para penanggap tentang isu apa saja yang nanti akan dilemparkan oleh Pak Firly. Kami silakan seluas-luasnya, nanti kita akan diskusikan bersama. Silakan Pak Wilfredus Yons Ebit, Ketua Garda Pemuda NTT. Mari kita sambut dengan aplaus yang meriah. Baik. Oke, kami silakan Pak Wilfredus. Saya sore hari ini lebih fokus bicara soal bagaimana kita saling menularkan virus semangat solidaritas yang tadi kalau dalam prolog saya katakan harus menjadi mercusuar untuk yang lain. Iya. Ada satu ini Bung Christian, Sapu Ade Martinus. Saya selalu katakan begini, ketika seseorang bermimpi,
mimpi itu belum menjadi kenyataan. Tetapi ketika banyak orang bermimpi dan menyatukan mimpi itu, maka mimpi itu akan menjadi nyata. Artinya begini, di kepala banyak anak muda Flobamora, masing-masing itu ada virus-virus kebaikan, dalam arti mimpi. Nah, mimpi itu jika disatukan, ada saudara-saudara saya di Papua, ada yang di Jakarta, ada yang di Ruteng, ada yang di Kalimantan, ada juga yang di Jogja. Nah, ini harus membuat satu kekuatan baru. Dalam hal ini adalah kolaboratif. Jadi gerakan itu adalah gerakan kolaboratif dan partisipatif. Nah, membangun sebuah sinergisitas, khusus di kalangan anak muda, itu harus membuat sebuah ikatan yang kuat. Dan ikatan yang kuat inilah kemudian mendorong kita untuk bisa melakukan gebrakan-gebrakan. Jadi Bung Karno, founding fathers kita pernah mengatakan itu, bahwa bersatunya kaum muda itu adalah harapan. Maka kita di antara orang muda itu harus punya harapan. Nah, jadi sesepuh kita, senior kita, mereka ini yang menjadi landasan kita untuk kemudian kita beranjak ke mereka untuk minta saran. Tetapi kemudian yang menjadi eksekutor, yang menjadi gerakan progresif revolusioner adalah anak-anak muda ini. Jadi pemuda Flobamora dimanapun nggak boleh tidur, nggak boleh santai. Kita tanggalkan mental malas, kita tanggalkan waktu tidur kita lebih lama, kita tanggalkan biasa untuk hedon, tapi mari kita berpikir untuk mengembangkan potensi-potensi anak muda. Dalam arti gini, harus menghabiskan banyak waktu untuk banyak baca buku, menghabiskan banyak waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan inovatif, menghabiskan banyak waktu untuk kemudian melakukan kreativitas, kemudian membangun kerja teamwork. Karena perubahan itu lahir dari kelompok muda, dan sejarah dunia, sejarah bangsa-bangsa yang membuktikan itu, sejarah Indonesia sekalipun juga membuktikan itu, bahwa ada historisitas di mana pemuda itu menjadi pelopor, pemuda itu menjadi dinamisator, pemuda itu menjadi pionir untuk melakukan berbagai macam perubahan. Jadi gini, tersumbatnya saluran-saluran demokrasi, tersumbatnya ruang-ruang publik, tersumbatnya demokrasi yang sehat, tersumbatnya untuk kemudian distribusi ekonomi itu karena memang kelompok-kelompok pemuda ini tidak melakukan inovatif dan kreativitas. Nah, kalau tadi ditanyakan, kenapa anak-anak muda ini harus melakukan keberanian? Karena memang orang muda inilah agen yang bisa melakukan perubahan itu. Nah, jadi filosofi lampau yang kemudian harus dihidupi oleh kita semua adalah generasi muda itu adalah generasi yang kemudian akan memegang tongkat stafet kepemimpinan dalam segala level, dari level pusat sampai dengan level daerah. Nah, saya bangga karena anak-anak Flobamora ini dalam 20-an tahun belakangan ini membangun kesadaran kolektif para berorganisasi itu menjadi sebuah keniscayaan, bahwa pentingnya hidup dalam sebuah organisasi itu menjadi sebuah keharusan. Dan virus berorganisasi ternyata menular di berbagai macam provinsi. Saya bangga terhadap teman-teman pemuda Flobamora dari Jayapura, dari Papua, yang telah mendesak kawan-kawan pemuda Flobamora dari berbagai macam provinsi dan pulau, bahwa kita harus dibangunkan kesadarannya. Jadi gini, ada filsuf yang mengatakan bahwa jangan terlalu lama kita tidur, karena dunia semakin cepat bergerak. Jangan terlalu lama kita berada pada status quo, karena perubahan dari hari ke hari mendesak dan mendorong kita untuk harus menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Ada satu istilah yang saya kira teman-teman Flobamora harus tahu, bahwa tempus mutantur, ethnos mutamur in illit. Tempus mutantur, ethnos mutamur in illit. Waktu dan berubah, dan kita pun turut berubah di dalamnya. Jadi sore hari ini, sebuah tema yang diangkat oleh kawan-kawan Flobamora dari Papua, ini luar biasa, karena bagaimana para peran mahasiswa dan pemuda di era digital.
era digital itu adalah era kita berlomba-lomba dengan kemajuan pesat dari teknologi dan komunikasi. Jadi kalau kita tidak kemudian menyesuaikan diri dengan teknologi, maka kita mengalami kemunduran. Kita mengalami kemunduran. Termasuk juga keberanian untuk berpikir di tengah-tengah teknologi yang makin masif ini. Jadi kita ibarat hidup berdampingan dengan teknologi, dan kita harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, dan kita tidak boleh ketinggalan dengan teknologi. Zaman lampau, teknologi belum begitu masif, dan founding fathers kita, mereka begitu masif dalam melahirkan ide-ide progresif, ide-ide perubahan dan pembaharuan. Tetapi di tengah-tengah, hari-hari ini kita yang menamakan diri adalah kelompok milenial di era globalisasi. Era ini adalah era tanpa batasan, unboundaries, tanpa batasan. Ini adalah era di mana kita harus bekerja dengan teknologi, lalu kemudian di tengah-tengah ini kita harus bisa memaksimalkan teknologi itu dalam faktor-faktor yang positif, dalam arti gini, teknologi harus menumbuhkan kepekaan kita untuk membangun solidaritas antar sesama. Teknologi harus mensupport kita untuk melakukan gerakan-gerakan perubahan dalam segala dimensi. Dalam dimensi sosial, politik, ekonomi, demokrasi, budaya. Jadi kita adalah manusia budaya yang tidak boleh meninggalkan budaya, apalagi sebagai orang Probamora. Oke. Terima kasih. Saya kira itu kami pemantik. siap. Itu pemantik. Baik, siap. Oke, setidaknya kami sudah sedikit kurang memetik daripada motivasi untuk kita pada saat ini. Orang muda jangan tertidur terlalu lama. Apalagi kita di era digital. Kalau kita tertinggal, kita seperti benda antik yang terus ditaruh di museum dan kemudian yang lain bergerak maju, kita tetap jalan di tempat. Baik, terima kasih. Nanti kemudian akan berkembang lagi. Saya menuju ke Ketua Presidium PMKRI Ruteng. Nah, kemudian sebagai orang muda, sebagai kami dari Papua cukup melihat dan memantau melalui media sosial dengan era perkembangan saat ini. Kemudian kami ingin sedikit mengetahui lebih apa sesungguhnya daripada ketika ada demonstrasi penolakan, kira-kira dengan hadirnya tambang ini, kemudian dampaknya untuk masyarakat itu seperti apa? Mungkin ini bisa berbagi dulu, kemudian nanti kita akan sedikit mendapat tanggapan dari Abang Wilfredus, Yons Ebit, dengan kemudian nanti akan memberikan seperti apa kita akan keluar dari kemelut-kemelut ini, dan nanti kemudian terakhir ada rekomendasi yang akan kita berikan. Kami persilakan dulu Henrikus Mandela, Ketua Presidium PMKRI, mungkin sedikit panjang lebar mengulas terkait dengan demonstrasi. Mungkin itu informasi untuk kami dulu. Silakan, 5 menit ya Pak. Siap. Baik, terima kasih moderator. Sekali lagi selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Pertama mungkin sebelum saya berbicara soal isu tambang yang ada di Manggarai saat ini, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada kita semua, teman-teman yang ada di Papua, abang-abang yang ada di Papua, di Jakarta, kemudian di daratan Flores juga, di Jogja dan dimanapun berada, karena berkat dukungan dari teman-teman semua, sehingga kemarin isu tentang tambang itu bisa menjadi perhatian publik sekaligus perhatian pemerintah untuk sama-sama dipertimbangkan soal kehadiran dari tambang yang sebentar lagi akan ada di Manggarai. Saya kira ini langkah yang baik dalam membangun sinergisitas. Jadi kami berjuang bukan sendiri. Ada teman-teman semua yang ada di luar sana, abang-abang semua yang ada di luar sana. Saya mungkin langsung ke beberapa poin tentang isu tambang yang kemarin bersama dengan teman-teman GMNI kami mencoba untuk melakukan aksi demonstrasi dalam rangka untuk menyikapi kehadiran tambang. Nah, memang awalnya bahwa rencana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur itu mendirikan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Manggarai Timur. Nah, kemudian kehadiran pabrik semen ini diikuti oleh kehadiran tambang batu gamping. Karena memang
pabrik semen itu nanti bahan bakunya adalah batu gamping. Sehingga kemarin begitu pabrik semen ini sudah dikasih izin lokasinya oleh Pemda Manggarai Timur, lalu kemudian ada isu tentang penambangan batu gamping yang mana sebagai bahan baku produksi semen di Manggarai Timur itu. Ini memang ada di dalam satu wilayah yang sama di Manggarai Timur, di desa yang sama, Desa Satarpunda, Kecamatan Lambaleda. Cuma memang dua wilayah di dalamnya, penambangan batu gamping, kemudian juga pabrik semennya ada di kampung yang berbeda, tapi tetap dalam satu wilayah yang sama, di desa, kabupaten, kemudian kecamatan yang sama. Lalu kemudian muncul pro kontra dari begitu banyak elemen terkait kehadiran tambang ini, karena memang tambang di sana bukan yang pertama kali hadir. Jadi sudah ada pengalaman sebelumnya kehadiran tambang, dan itu kita bisa melihat, kita bisa menilai bahwa tidak memberikan efek yang signifikan soal kesejahteraan bagi masyarakat. Kurang lebih seperti itu, sehingga akhirnya menuai pro kontra, penolakan dari banyak elemen, ada juga yang terima. Tapi memang rata-rata yang terima, kami melihat yang terima ini karena memang ada keuntungan dari kehadiran tambang ini. Ini seringkali terjadi pada masyarakat lingkar tambang, karena mereka yang mendapat keuntungan langsung dari kehadiran tambang ini. Nah, kemudian kemarin kami coba mengkaji, coba mengundang teman-teman Gemini juga, itu kami coba mengkaji terkait dengan rencana pembangunan, rencana penambangan batu gamping ini. Nah, tentu saja di dalam kajian kami menemukan beberapa hal yang menurut kami kenapa kemudian kehadiran tambang ini harus ditolak. Karena kami melihat justru pihak investor selama ini, karena mereka sedang bernegosiasi dengan masyarakat yang ada di sana, karena memang izin lokasi kan sudah. Kemudian pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak investor untuk bernegosiasi langsung dengan masyarakat terkait dengan lahannya nanti. Nah, dalam proses negosiasi yang kami lihat, banyak fakta-fakta yang menurut kami tidak berimbang informasi yang diberikan oleh pihak investor, sosialisasinya. Jadi lebih banyak informasi-informasi terkait misalnya soal lapangan pekerjaan, itu dijamin bagi masyarakat, kemudian akan dibangun rumah, kemudian banyak hal yang menggoda, membujuk masyarakat, bahkan itu sampai dengan dikasih uang secara langsung, dan itu biaya kucuran dana dari perusahaan kepada masyarakat itu bukan biaya yang kecil gitu. Sehingga kami berpikir kemarin kalau memang ini membawa kesejahteraan, logikanya ya kesejahteraan itu tidak harus dibeli, apalagi sampai dengan tahap awal saja, tahap negosiasi harus mengeluarkan uang miliaran rupiah gitu dari pihak perusahaan. Nah, sehingga kami mencoba masuk untuk paling tidak memberikan keberimbangan informasi. Jadi jangan sampai informasi yang diterima oleh masyarakat hanya soal informasi-informasi yang baik saja. Tidak diberikan informasi tentang bahaya-bahaya dari kehadiran tambang. Apalagi ya mungkin barangkali masyarakat kita cepat lupa gitu. Karena memang harusnya kan mereka merefleksikan betul terkait dengan kehadiran tambang sebelumnya. Dan itu tidak memberikan dampak apa-apa bagi mereka. Malah setelah diambil kekayaan bumi kita, kekayaan tanah kita, lalu pihak investornya pulang. Nah, dalam kajian kami, beberapa pertimbangan menurut kami yang harus disampaikan kepada pemerintah, kepada pihak-pihak yang pro tambang, karena memang salah satunya bahwa di tempat tempat penambangan itu, kalau kita coba melihat, cek datanya tentang, karena kan di sana itu kawasan kars, itu menjadi pertimbangan dasar kita. Di sana itu kawasan kars, dan itu sudah ada dalam SK Kementerian LHK, Menteri Lingkungan Hidup, soal kawasan kars di sana, dan itu sudah ada penetapan wilayah ekoregion Indonesia untuk Flores, kawasan karsnya ada di sana. Sehingga kami berpikir bahwa kawasan kars ini dia menyerap air, makanya disebut kawasan kars karena dia menyerap air, kemudian menyimpan atau menampung air itu di bawah tanah. Jadi ketika adanya tambang kemudian mengeksploitasi tanah batu gamping ini, tentu saja dampak yang akan kita lihat adalah soal kekeringan. Itu salah satu untuk lingkungan. Baik, Henrikus, Pak Henrikus, sedikit tidak kami sudah coba beberapa hal yang kita coba ambil. Ini secara umum bahwa kehadiran ini
ada pro kontra di dalam. Kemudian ini soal analisis dampak lingkungan. Kemudian nanti kita lihat juga kan pemerintah daerah setempat sedang melakukan berbagai kajian. Nanti ini akan menjadi diskusi kita semua yang telah hadir. Namun sebelum kita akan melihat lebih menelisik lebih jauh, ini tadi sudah disampaikan oleh Ketua Presidium bahwa ini masyarakat ini perlu diedukasi. Jangan karena sudah diiming-iming sesuatu kemudian itu, karena ini adalah dampak berjangka panjang. Tentunya kita akan tetap memperhatikan protokol COVID kesehatan. Ini pesan untuk kita sekalian. Kemudian kita tadi terkait dengan yang disampaikan oleh Presidium PMKRI, Bung Fulvinus, mungkin ada sedikit pendapat atau gambaran untuk kita sekalian terkait dengan isu-isu yang sedang merebak di tanah Manggarai. Silakan. Adinda Christian. Yap. Selamat sore juga buat pemirsa semuanya dimanapun berada. Memang kita lagi dihadapi situasi tambang yang lagi aktual, khususnya di Manggarai Timur. Kami khususnya kawan-kawan dari Garda NTT, beberapa hari yang lalu itu terlibat dalam gerakan bersama kawan-kawan dari Forum Pemuda, sebuah organ dadakan yang dibentuk untuk berperang melawan tambang di Manggarai Timur. Jadi ada adik-adik mahasiswa dari PMPRI, aktivis PMPRI, GMNI, bahkan juga teman-teman dari Halmahera Utara yang terlibat dalam gerakan ini. Ya, kira soal tambang kita sepakat. Dan saya cukup lama juga bergelut dalam gerakan melawan tambang. Jadi ini bukan isu baru bagi saya. Belasan tahun yang lalu saya bersama kawan-kawan aktivis di Jakarta itu berjuang soal tambang yang terjadi di NTT. Ada prestasi-prestasi dari perjuangan kawan-kawan. Kita pernah menolak tambang yang terjadi di Timor, tambang Mangan, lalu kemudian di Lembata, lalu juga ada isu waktu itu rencana juga di daerah-daerah Manggarai, dan terakhir ini adalah Manggarai Timur. Saya kira gini, teman-teman harus melihat tambang ini sebagai sebuah momok untuk kita. Karena tadi saya katakan bahwa NTT tidak layak untuk tambang. Jadi harus ada pikiran a priori di kepala kita masing-masing, khususnya anak-anak muda NTT, Flobamora dimanapun, bahwa dalam sejarahnya tambang tidak pernah mensejahterakan rakyat. Dalam sejarahnya loh ya. Sejarah tambang dunia tidak pernah mensejahterakan rakyat. Jadi tambang itu kemudian hanya membawa keuntungan pada kelompok-kelompok investor, pemodal, lalu kemudian itu mengerucut dalam sebuah koloni oligark. Nah, ini harus menjadi catatan bersama. Dan kalau kawan-kawan kemudian belajar soal politik global ya, politik global, kamu akan menemukan bahwa tambang ini adalah wajah baru untuk kemudian memerangi sebuah wilayah. Pertanyaan kita sederhana, kalau misalnya Manggarai, khususnya Labuan Bajo itu dijadikan sebagai salah satu wilayah untuk destinasi pariwisata premium, kita belum beranjak secara masif untuk memaksimalkan wisata premium itu, kemudian muncul lagi yang namanya tambang. Ya. Jadi ini harus dibaca secara logik, rasional, lalu dicermati secara mendalam. Diberi satu kesempatan yang bagus. Kita apresiasi terhadap pemerintah hari ini. Presiden Jokowi luar biasa memberi kue pembangunan begitu besar untuk wilayah Indonesia Timur, khususnya NTT hari-hari ini. Sayangnya kue ini belum dimaksimalkan, ada muncul lagi virus baru, dalam hal ini adalah virus negatif, khususnya tambang. Jadi kita itu kemudian berhadapan dengan kue yang besar ini kita belum makan, muncul virus yang lain, lalu kemudian kita fokus ke virus ini. Dalam hal ini tambang. Jadi tambang itu menurut saya itu virus. Tambang ini kemudian memecah konsentrasi kita untuk memaksimalkan pariwisata yang sudah digadang-gadang, pariwisata premium untuk Labuan Bajo. Jadi ini untuk pemuda Flobamora harus bisa membaca secara cermat. Kalau ini sebenarnya dalam bahasa zaman lampau di politik divide et impera gitu loh, politik memecah belah. Jadi membaca tidak membaca lurus, tetapi harus membaca secara terbalik. Ini harus siap. Jadi, tolak tambang itu harga mati. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bung Belfrius. Kita menuju ke Pak Agri Pawali dulu ya, untuk saudara-saudara kita Flobamora dimanapun
berada yang saat ini sedang terhubung dengan kita. Nah, kemudian Pak Agripa mungkin sedikit bisa menanggapi dari kedua narasumber yang sudah memaparkan. Kemudian ada tanggapan balik tadi untuk terkait dengan isu-isu kita di Ruteng sana. Dengan tadi sudah disampaikan oleh kemudian Abang dari Jakarta sudah menyampaikan bahwa ini tambang ini sebenarnya satu virus negatif yang buat kita harus lawan. Ini seperti apa, Pak Agripa? Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, saya Agripa Wali sebagai Ketua Plobamora Kota Jayapura, sekaligus juga sebagai Sekretaris Umum Plobamora Provinsi Papua. Saya kebetulan berada saat ini di Kota Kupang. Selamat sore Pak Agripa Wali, selamat sore ya. Selamat sore. Dari Jakarta, selamat sore ya, siap. Ya, selamat sore. Yang ada di Jakarta, yang ada di Manggarai, yang ada di Daratan Flores, terutama yang ada di Papua, saya memberikan respek yang luar biasa kepada inisiator yang menyelenggarakan acara ini, yaitu para mahasiswa Plobamora yang ada di Kota Jayapura. Terima kasih atas inisiasi yang luar biasa. Merupakan suatu gebrakan yang akan membumi khususnya warga Plobamora yang berada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, kami mengharapkan seperti harapan publik bahwa generasi muda merupakan agent of change ya. Jadi agen perubahan, sehingga memang ada perubahan begitu mahasiswa langsung sigap dan merespon secara positif. Khususnya saya merespon atas apa yang disampaikan oleh Ketua Presidium tadi, Bung Ebet ya, saya hanya dengar nama ujungnya Ebet. Memang benar, seluruh dunia kita tahu bahwa pertambangan itu tidak pernah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Contohnya Freeport di Papua. Sampai sekarang mestinya harus masyarakat Papua sudah sejahtera. Tapi kenyataannya sampai sekarang, ya, kita orang Papua mengatakan bahwa negeri kita kaya raya. Memang negerinya kaya, tapi masyarakatnya masih miskin. Ini persoalan. Sehingga saya merespon sangat positif dengan pemuda-pemudi, khususnya Plobamora yang menggencarkan untuk melawan isu pembangunan khususnya di bidang pertambangan. Dan ini akan mengorbankan banyak masyarakat. Apalagi kita di NTT, Manggarai, Labuan Bajo yang sekarang menjadi sangat terkenal di dunia karena pariwisatanya. Apabila dengan isu yang baru ini masuk, maka sudah barang tentu akan merusak. Dari aspek lingkungan hidup, sangat-sangat tidak bagus pertambangan itu. Akan berakibat fatal, baik menyangkut kesehatan, baik menyangkut budaya, akan merusak budaya, dan sebagainya. Sehingga kami sarankan, apa yang dilakukan oleh mahasiswa di Manggarai, yang melakukan demonstrasi untuk melawan, ada orang-orang kelompok tertentu, yang barangkali memiliki finansial atau ekonomi yang mapan, untuk kita boleh katakan menggerus, menggerus kekayaan alam yang ada di bawah tanah, di kandungan tanah, untuk kepentingan yang sebenarnya mestinya bukan rakyat, tapi cenderung kepada untuk kepentingan orang kelompok-kelompok tertentu, seperti itu. Nah, oleh karena itu dari kami merasa memiliki sense of belonging terhadap NTT, kami merasa bahwa sangat-sangat positif tindakan dilakukan oleh mahasiswa untuk melawan apa yang dikehendaki oleh kelompok tertentu untuk menjadikan di sana. Ya, mahasiswa yang ada di Kota Jayapura dan Papua pada umumnya, kami sangat apresiasi bahkan respect terhadap kegiatan ini karena bisa dapat memotivasi dan mendorong sekaligus kepada pemuda Plobamora yang berada di seluruh Indonesia untuk mengarahkan konsentrasi bagaimana bisa mendorong teman-teman kita yang melakukan demonstrasi di Manggarai supaya ini harus betul didesak, karena kalau pemerintah kalau tertarik dengan isu pertambangan ini, maka akan jadi korban adalah masyarakat NTT, khususnya masyarakat
Manggarai. Ini Baik, ini terima yang kasih. merupakan, Baik, ya, komentar terima kami terhadap kasih hal ini. Pak Agripa Wali selaku Ketua Flobamora Kota dan juga Sekretaris Umum Ikatan Flobamora Papua. Terima kasih Iya. untuk masukannya. Kita Hormat. Halo. ya siap. Kita kemudian lebih memfokuskan lagi. Kita jangan sampai keluar. Nanti terakhir kita akan menghasilkan rekomendasi dan ini tentunya dari saya menangkap sedikit kurang dari Pak Agripa bahwa tentunya kita semua mendukung Ya. untuk tolak terhadap tambang. Nanti akan Ya. saya beri kesempatan kepada kita yang lain. Abang Alphonse sebagai Ketua Pemuda, Alphonse Saning ya. Selamat sore Pak Alphonse. Ini kami sudah sedikit memulai tadi. Mungkin Abang Alphonse bisa menyapa dulu. Di sini ada narasumber kita dari Abang Wilfriedus Yons Ebit, Ketua Garda Nusa Tenggara Timur yang saat ini berada di Jakarta. Kemudian ada Hendrikus Mandela, Ketua Presidium PMKRI Ruteng, yang tadi sudah memberikan arahan kepada kita semua penjelasan terkait dengan demonstrasi penolakan ketika Pak Gubernur ada. Nah, tema kita pada hari ini yang baru bergabung, saya akan menyampaikan sekali lagi sebagai moderator, peran mahasiswa di era digital. Artinya membangkitkan semangat intelektual mahasiswa Flobamora di tanah Papua, serta dimanapun masyarakat Flobamora, serta menyikapi isu sosial yang ada di bumi Flobamora. Seperti itu, Alphonse Saning, ada hal-hal yang ingin Alphonse, Ketua Pemuda Flobamora, silakan mungkin disampaikan dulu. Ya, maaf, saya baru diinformasikan dari Ketua Mahasiswa Kota Jayapura. Nama saya Alphonse Saning, Wakil Ketua Umum Bidang Pemuda dan Mahasiswa Ikatan Keluarga Flobamora Provinsi Papua. Izin Pak Sekum. Mohon maaf juga saya baru gabung. Saya baru gabung karena saya baru selesai meeting Zoom juga dengan Kementerian PU untuk urusan program kami dari Jakarta. Jadi saya baru gabung. Saya belum mengikuti arah pembicaraan dari tadi, tapi izinkan saya menyapa dulu yang hadir di sini, Pak Ketua PMKRI ya, PMKRI ya, dari Ruteng. Dari Ruteng ya. Hendrikus Mandela. Hendrikus Mandela. Oke, Pak Hendrikus. Juga, ya, Ketua Kebetulan Garda saya juga NTT. Ketua Garda ITT. Perkenalan saya dari Manggarai ya. Saya dari Manggarai Timur. Oke, terus anggota DPRI yang terhormat dan juga anggota DPD apabila berkenan di sini. Selamat sore buat Papua ya, waktu Papua. Mungkin dilanjut dulu Pak, saya simak dulu pembahasannya. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Alphonse, Wakil Ketua Umum Pemuda dan Mahasiswa Ikatan Keluarga Flobamora Papua. Kita akan lanjut yang berikut. Kepada saya memberikan kesempatan, silakan menunjukkan tangan, admin akan memberikan kira-kira untuk bisa boleh berbicara soal perkembangan kita mahasiswa berada di era digital, teknologi digital yang jangan sampai kita lemah, kita jangan tertidur seperti yang disampaikan oleh Ketua Garda Pemuda. Kemudian isu yang merebak saat ini, kita ada di Manggarai yang telah kita hadirkan juga Pak Mandela, Ketua Presidium PMKRI Ruteng. Kami silakan, ada yang memberikan tanggapan atau saran atau pendapat, silakan kepada mahasiswa dan juga para peserta sekalian. Di wilayah NTT ada beberapa kejadian yang saya baca di media sosial, mungkin sebulan atau sebulan lebih yang lalu, itu pernah terjadi di Kota Kupang, penangkapan anggota HTI yang sedang menyebarkan ajarannya. Terus terakhir berapa hari yang lalu ada kejadian juga di Maumere. Kebetulan Maumere kabupaten saya, Kabupaten Tikai. Itu ada sekelompok oknum yang di dalamnya itu satu dua orang itu adalah dosen di kampus, salah satu kampus di Maumere, namanya kampus Tikip. Itu ada kejadian ya, ada kejadian bahwa di situ semacam
mengislamkan salah satu umat Katolik, beragama Katolik, dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan endingnya terakhir itu setelah ditelusuri dan sampai dengan penanganan oleh pihak kepolisian, ada suara di situ yang mengatakan bahwa jangan sampai ini berkembang karena takut ketahuan ada HTI di situ. Coba ini yang jadi persoalan kita juga khususnya untuk wilayah Pulau Bangura NTT ini. Bagaimana kita sebagai pemuda yang bilang kita nggak boleh melek teknologi, ya kan, karena perkembangan zaman, sementara situasi seperti ini kalau didiamkan akan jadi seperti apa generasi NTT ke depannya. Ya, coba kita perhatikan baik-baik. Ini bukan isu, bukan situasi yang biasa seperti tambang. Ya, kalau ini sampai terjadi dan dibiarkan, saya rasa akan menjadi kiamat untuk wilayah NTT Pulau Bangura dan bisa juga akan menjadi kiamat untuk Indonesia nasional secara umumnya. Sekilas tentang kejadian, saya sebenarnya belum mau angkat persoalan ini, tapi ini kejadian terjadi pada tanggal sudah dilaporkan oleh pihak orang tua. Kejadian di Maumere dilaporkan pada tanggal 28 Juni 2020. Jadi ada seorang mahasiswa, kebetulan dia di IKIP Muhammadiyah Maumere, kuliah di situ. Bawa kronologi saja. Bagaimana? Oke, baik. Pak Aliando Dominic, terima kasih untuk ini informasi yang penting juga untuk kita. Kita pemuda harus terus waspada. Kemudian isu yang memang sudah sebelumnya kita angkat terkait dengan tambang. Tapi isu ini juga akan menjadi penting. Nanti kita akan berdiskusi lagi bersama. Tetapi sebelumnya saya coba menuju ke Bung Firmus Rahmartin yang sudah dari tadi kita hubungi, tapi memang ada kendala kesalahan teknis. Coba kita sedikit berbicara soal bagaimana membangkitkan semangat pemuda Pulau Bangura di tengah isu yang merebak. Tadi sudah diangkat juga oleh bidang hukum ya dari Garda NTT bahwa ini ada HTI. Kemudian tadi juga persoalan yang tadi diangkat oleh Ketua Presidium PMKRI bahwa ini kita sedang menolak juga terkait dengan tambang. Silakan, Bung Firmus. Baik, selamat sore buat kita semua. Christian sebagai moderator. Selamat sore kepada para pembina dan juga pemateri. Tambang seperti yang disampaikan oleh Ketua Presidium PMKRI Cabang Ruteng, yaitu sangat baik. Dan kemudian disampaikan oleh Pak Ebit berkaitan dengan tiket premium yang diberikan oleh pemerintah pusat, yang mana pariwisata di Labuan Bajo itu menjadi sangat populer bila kita fokus pada saat ini pemerintah sedang garap atau sedang mempersiapkan fasilitas. Bagaimana kita orang muda untuk menyikapi dan memberikan support terhadap pemerintah daerah maupun provinsi untuk mendukung pariwisata di Labuan Bajo. Ini proses pengalihan isu yang perlu kita lihat cermati secara baik. Jadi saya berharap sebagai mahasiswa kita memberikan dukungan terhadap pemerintah berkaitan dengan pembangunan pariwisata. Ini pengalihan isu berkaitan tambang, kita berharap kita
tolak tambang. Ya tadi teman-teman dari Pemkrit cabang Ruteng sudah menyampaikan itu beberapa informasi bahwa sumber air akan menjadi berkurang. Ya, Bung Raf. Oke, baik, karena Bung Raf masih terputus, saya kembali kepada kita semua dulu. Saya kembalikan 3 isu yang sudah mengemuka para hadirin sekalian terkait dengan tambang, terkait dengan pariwisata, dan juga tadi HTI. Sekali lagi saya mohon untuk kita sekalian, ada yang mungkin dari mahasiswa ada pandangan ataupun masukan terkait dengan 3 isu utama yang hari ini kita diskusikan secara bersama. Silakan diacungkan tangan. Silakan, admin nanti akan membuka. Saya dulu. Alphonse bisa? Ya, silakan Alphonse. Silakan. Wakil Ketua Umum. Oke, selamat sore buat saudara semua, warga Pulau Bamora yang ada di sini, Ina Ama semua. Saya berpendapat bahwa memang mahasiswa Pulau Bamora itu seperti yang pada awal pembentukan dari mahasiswa Pulau Bamora khusus Papua ini, saya berpesan kepada seluruh mahasiswa bahwa jadilah generasi Pulau Bamora yang cerdas, ya. Jadi mereka sudah pegang teguh itu bahwa mereka adalah mahasiswa Pulau Bamora, adalah generasi Pulau Bamora yang cerdas. Cerdas itu banyak arti. Halo? Ya, halo? Silakan. Oke. Cerdas yang saya maksudkan kepada adik-adik mahasiswa ini banyak. Yang pertama, secara akademis, ya, mereka pasti jadilah yang terdepan. Kemudian dalam hal mengemukakan pendapat di depan umum, jadilah mahasiswa yang cerdas. Nah, kita lihat belakangan ini seperti yang kita tahu bahwa banyak mahasiswa yang cukup kritis untuk menolak rencana tambang emas, ya, atau tambang apa yang ada di Manggarai. Ya, seperti yang kita tahu bahwa mahasiswa ini kan generasi cerdas, generasi emasnya Pulau Bamora, ya. Siapa lagi yang memimpin masa depan NTT itu kalau bukan mereka, kalau bukan ada di tangan mereka. Saya sangat menyayangkan kalau ada para pejabat daerah atau para pemangku kepentingan, ya, lembaga-lembaga legislatif dan lain sebagainya yang tidak merespon, ya, yang tidak merespon setiap aspirasi yang dikemukakan oleh adik-adik mahasiswa. Perkara itu yang mereka sampaikan itu mungkin dengan tutur kata yang gayanya anak-anak muda, tetapi bukan itu kan persoalannya. Tapi substansinya, apa sih yang mereka mau dari generasi emas ini? Apa sih yang mereka perjuangkan supaya di kemudian hari, apabila mereka menduduki jabatan itu, mereka dipercaya, mereka tidak lagi menyalahkan kesalahan terdahulunya. Nah, itu kan yang mereka mau tanamkan kepada generasi yang sekarang harusnya. Bahwa janganlah mengambil kebijakan yang keliru saat ini supaya tidak berdampak terhadap pelaksanaan kebijakan itu di kemudian hari dan oleh mahasiswa itu sendiri. Karena mereka adalah generasi yang nanti akan memimpin NTT. Nah, itu dalam hal bagaimana mahasiswa itu berjuang, jadi harus dihargai. Yang kedua, dalam hal penambangan emas atau penambangan apapun di Manggarai Timur itu, kalau saya di grup Manggarai Timur itu, saya selalu bilang bahwa kita boleh menolak dan boleh juga menerima, tetapi harus ada kajian yang mendalam. Kita bebas saja mengungkapkan itu harus kita tolak. Ada juga yang masyarakat bilang kita harus terima. Nah, yang saya minta di sini, mungkin Bapak Ketua Garda, ya, Garda NTT, mohon
itu harus dikaji secara ilmiah. Ya, apakah dengan tambang itu selain ada dampak sosial, itu adakah tidak dampak lingkungannya? Ya, jadi kajian lingkungannya juga itu harus dilakukan mungkin oleh para akademisi ya, mungkin fakultas apa begitu yang ada di Universitas Nusa Cendana, dilakukan kajian secara mendalam. Itu dampaknya kemana saja? Ada dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak lingkungan. Setelah dilakukan kajian ini, itu bisa dipublish ke seluruh masyarakat NTT bahwa hasil kajian lingkungan, hasil kajian sosial, kajian ekonomi, begini loh yang akan terjadi. Sehingga di situ orang bisa berpendapat, ini bisa diterima atau kita menolak. Nah, selama ini kan termasuk anak-anak yang gak lulus SD, ngomong, tolak aja itu tambang. Saya tanya, kamu ngerti nggak ini tambang ini? Gitu. Oke. Kamu ngerti nggak dampak-dampaknya? Gitu Pak, Baik, kira-kira. terima kasih, Kraeng, siap. Pendapat saya. Oke, Terima kasih. siap. Oke. Kita menuju ke Ketua Garda NTT. Kemudian ini boleh langsung ditanggapi peran Gerakan Pemuda NTT dalam hal ini mengkaji lebih jauh terkait dengan hadirnya tambang, atau tadi sudah muncul juga ada isu baru HTI yang kemudian sudah merebak masuk ke NTT, dan juga soal pariwisata. Silakan Pak Ketua Garda Wilfredus Siong Ebit, kami silakan. Baik, terima kasih Kraeng Alfonso Sani. Selamat sore Kraeng. Tambang itu sebelum sampai kepada pro kontra, apa itu diterima atau ditolak harus melalui sebuah mekanisme kajian ilmiah. Baik, saya kira memang itu yang menjadi landasan kita berpikir, lalu kemudian landasan bertindak. Apapun itu ketika dimulai dengan cara berpikir yang rasional, cara berpikir dengan based on data, lalu kemudian kita mengambil sebuah tindakan. Terkait tambang memang rasanya begini, saya tadi di awal tadi saya katakan bahwa sudah belasan tahun yang lalu juga kita bergerak untuk gerakan tolak tambang. Tetapi ada catatan bahwa tambang itu tidak harus ditolak secara mentah-mentah tanpa sebuah kajian. Jadi harus dilihat soal tadi dampak ekonomi, dampak sosial, kosmos di sini, alam, antropologis, itu harus dilihat. Terkait dengan geografis dan geologi NTT, saya selalu katakan bahwa memang NTT tidak layak untuk tambang, tidak layak karena dilihat wilayah yang begitu kecil. Lalu tentu kita ada hal yang menjadi primadona untuk pengembangan sektor-sektor lain. Saya katakan pariwisata, pertanian, peternakan. Saya beberapa kali mengkritik juga para teolog dan para filsuf. Saya kritik itu. Saya katakan bicara tambang di NTT, para filsuf dan para teolog tidak bisa bicara soal itu. Mereka bicara soal moral. Mereka bicara soal dampak sosial atau dampak ekologisnya. Dalam hal ini alam. Seruan-seruan kenabian atau seruan-seruan profetis itu layak disampaikan ke publik terkait dengan dampak tambang. Tetapi kemudian kajian ilmiah, bagaimana dampak dari tambang itu, kita harus menghadirkan geolog. Mereka yang mengerti soal struktur tanah, mereka yang mengerti soal ekosistem alam di sekitarnya itu, lalu kemudian mereka menyimpulkan bahwa ini layak ditambang atau enggak. Untuk kita sejauh ini memang tambang di NTT tidak ada AMDAL yang cukup jelas. AMDAL ini kan menjadi syarat mutlak sebuah wilayah apakah itu boleh ditambang atau enggak. Tambang NTT itu layaknya terjadi, maaf aja, bahasa saya agak ekstrim, saya katakan bahwa itu sebenarnya bargaining yang terjadi hanya kelompok oligark di sini atau hanya kelompok investor dengan Pemda kita yang maaf aja, minim pengetahuan, minim pengalaman, lalu di satu sisi lagi juga mereka tidak ingin belajar. Pemda kita ini benar-benar dimanfaatkan betul dengan satu hal yang juga menjadi faktor yang memudahkan tambang kenapa diberlakukan NTT juga, maaf aja, ada faktor kemiskinan. Lalu kemudian kemiskinan itu berdampak pada mudahnya investor datang ke NTT. Jadi gini, pada saat investor datang ke NTT di sekitar lokasi tambang, mereka kok kamu terlalu susah nih, kenapa kok susah, padahal wilayahmu cukup. Tadi Pak Agripa Bali mengatakan bahwa wilayah Papua, wilayah NTT lainnya cukup kaya, tapi kenapa kita miskin? Betul, itu hal yang masuk akal. Jangankan wilayah itu, Indonesia secara keseluruhan juga sama. Kita kaya, tapi kenapa kita miskin? Ini adalah soal bagaimana manajerial.
soal manajemen sistem birokrasi kita, bagaimana pemerintah mengelola soal SDM kita, mengelola soal SDA kita. Jadi kajian sampai dan detik ini tidak ada kajian yang komprehensif bicara soal tambang INTT. Yang ada adalah kajian investor sendiri yang kemudian menggugurkan apa yang mereka. Oleh kajian maka kita melakukan gerakan penolakan terhadap tambang yang menurut saya itu adalah prematur. Kan itu, tambang ini dibilang prematur. Jadi gini, tadi Bung Martinus mengatakan bahwa kenapa harus ada pengalihan isu? Menurut saya tambang ini adalah pengalihan isu dari pariwisata. Kita punya selebritis hari ini adalah wisata di NTT. Tapi kemudian pariwisata belum dikembangkan secara maksimal, muncullah tambang. Lalu kemudian kita harus memaksimalkan seluruh energi kita untuk melakukan gerakan tolak tambang. Lalu kita mengesampingkan pariwisata yang memang sudah dari tahun kemarin sudah disampaikan pariwisata itu menjadi primadona, wisata premium. Jadi kita fokus ke pariwisata. Soal tambang memang kita belum punya kajian komprehensif untuk mengatakan bahwa kita mendukungkan tambang. Baik, jadi, baik, terima kasih. Siap. Kalau baik, terima kasih. Satu lagi, silakan. Silakan. Soal HTI, saya kira ini juga HTI ini adalah isu yang kemudian memang sudah lama, isu selama ini sudah lama berkembang, tetapi luput dari pantauan kita. Karena kita ini dari hari ke hari selalu disibukkan dengan hal-hal baru. Lalu kemudian tidak membuat gerakan protektif terhadap lingkungan sekitar kita. Jadi begini, mungkin tidak begitu ini. Saya ingin bicara di sini secara terbuka, tapi saya harap kita bisa memahami dengan cara berpikir yang agak sedikit berbeda. Maksudnya gini, HTI ini adalah satu bagian skenario lain yang kemudian menempel pada skenario yang sudah dibangun. Artinya gini, menjadi ladang empuk, kelompok-kelompok lain yang kemudian masuk dalam lingkaran yang tadi saya katakan itu pada saat kita tidak konsen lagi pada hal yang tadi saya sebut pariwisata, pembangunan soal struktur dan infrastruktur di NTT, lalu kemudian masuklah kelompok-kelompok lain ini, mereka lebih mudah. Kenapa? Alasan mereka sederhana. Alasan mereka cukup sederhana. Kita masuk di saat mereka lagi konsentrasi pada hal-hal yang lain. Jadi fokus untuk kemudian kita fokus kepada hal baru yang mereka masuk, itu luput dari perhatian kita. Dan ini kan sebenarnya HTI ini ada isu tambahan, tetapi dia masih bergerak. HTI ini adalah hal-hal lain yang sebenarnya ini kan aji mumpung mereka lagi berkelahi soal tambang, mumpung mereka lagi berkelahi soal bagaimana pariwisata yang belum berkembang secara maksimal. Ayo, mari kita masuk. Jadi kalau seandainya secara internal kita memproteksi diri, kita membentengi diri, lalu kemudian kita fokus kepada isu-isu nasional yang sudah sudah diberi peluang dan kesempatan untuk kita jalankan di NTT. Saya kira hal-hal seperti ini nggak akan berkembang di NTT. Betul. Tapi mereka lihat ini ada suasana chaos yang sementara terjadi di NTT, masuklah kelompok-kelompok itu. Jadi ini aji mumpung, aji mumpung. Bukan hal yang cukup membahayakan, tetapi aji mumpung bisa jadi hal yang bahaya. Ya, baik, itu saja, Bung Christian. Bagaimana Pak ini Garda NTT ini beliau nih ya? Modus mereka menjalankan HTI ini sekarang ini menuju ke daerah-daerah terpencil. Hati-hati. Iya, betul. Nah, karena di daerah kota besar itu pergerakannya mereka terpantau secara otentik. Di kota kecil, kota pedalaman, apalagi yang terbelakang, itu pergerakan secara teknologi itu masih minim. Jadi mereka menggunakan door to door dan terselubung dari pantauan bagian-bagian instansi, termasuk dalam hal ini adalah Badan Intelijen Negara. Di daerah-daerah yang terpencil, lebih khusus Indonesia Timur, khususnya lagi di wilayah kita ini kan banyak daerah-daerah yang masih kurang terjangkau teknologi secara umumnya. Dan disitulah mereka bisa kembangkan pola kehidupan rekrutmen orang-orang untuk menjadi anggota secara diam-diam. Nah, ini kita perlu waspada ini. Secara keseluruhan pembangunan bisa berkembang, ya bisa berjalan lancar kalau organisasi-organisasi yang dilarang oleh negara, oleh pemerintah, jangan kita kasih ruang. Walaupun ini isu, ya ini isu-isu kecil, tapi pergerakan mereka sudah
masuk ke ibaratnya ke tulang sumsumnya negara ini. Jadi hati-hati. Kita mau bangun NTT apapun, ya, tapi kalau ini barang ibaratnya itu duri dalam daging ini kita biarkan, sulit untuk kita berjalan. Nah, ingat berapa puluh secara total Indonesia ini kita minoritas. Nah, bentengin diri kita, ya kan, walaupun minoritas, tapi secara NTT kita tahu kita mayoritas. Tolong jangan sampai lengah dengan hal-hal seperti ini. Sudah pernah terjadi 1 bulan lebih yang lalu penangkapan di Kota Kupang. Maumere baru terjadi beberapa hari yang lalu. Modusnya sama. Saya lihat mereka berjalan, mereka menjalankan cara-cara ini di daerah terpencil. Jadi kita jangan melek di situ. Nah, yang dikembangkan sekarang ini, jadi mereka masuk di dalam situasi ini bukan karena kita lagi lengah tentang pembangunan NTT, khususnya di pertambangan atau pariwisata, tapi memang mereka bekerja secara masif. Hati-hati itu. Saya pesan ulang hati-hati itu. Baik, terima kasih Pak Aliando atas pencerahan kepada kita. Kemudian tadi masih dengan sedikit pertanyaan dari Pak Alphonse Haning, ini saya menuju ke Pak Presidium. Nanti sebelumnya Pak Melkiades Lakalena sudah masuk ya, admin. Mohon izin. Oh, oke. Ini saya perlu informasikan bahwa Pak Melkiades Lakalena, anggota DPR RI Dapil NTT, akan segera bergabung dengan kita. Jadi sebentar lagi beliau akan masuk. Namun sebelumnya saya menuju ke Ketua Presidium PMKRI Ruteng. Tadi kemudian perlu dilakukan kajian-kajian ilmiah, dan kemudian apa nih peran daripada mahasiswa-mahasiswa, pemuda-pemuda di Manggarai untuk menolak? Kami perlu tahu. Silakan Pak Henrikus. Baik, terima kasih moderator, juga kakak-kakak yang lain tadi yang sudah memberikan tanggapan, juga tambahan-tambahan poin tentang kehadiran tambang di Manggarai Timur. Jadi soal AMDAL, kebetulan kemarin kita juga akan aksi di Manggarai Timur, aksi demonstrasi, dan kita memang berkesempatan kemarin melakukan audiensi dengan Pak Bupati. Nah, salah satu poin yang disampaikan, misalnya karena kuncinya ada di AMDAL itu juga, itu yang disampaikan oleh Pak Ketua Garda NTT tadi, soal misalnya syarat mutlak. Jadi AMDAL itu menjadi syarat mutlak dalam untuk proses tambang itu. Nah, kemudian kita akan juga coba membahas tentang AMDAL itu. Jadi memang benar saya disampaikan, penting itu soal kita punya kajian yang ilmiah dalam hal AMDAL-nya, karena itu menjadi syarat mutlak tadi. Kebetulan kemarin kita juga sempat menyentil soal itu. Kami bilang ya, salah satu hal yang tidak bisa dibohongi dan itu diakui oleh negara soal kawasan karst yang ada di wilayah pertambangan itu nantinya. Nah, maka oleh karena itu menjadi pertimbangan yang berat kita untuk menerima kehadiran tambang ini. Nah, sehingga memang kemarin kesepakatan bahwa nanti dalam kajian AMDAL akan diundang juga beberapa elemen, termasuk kita sendiri, kami sendiri, teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam organisasi PMKRI maupun Gemeni. Sehingga oleh karena itu mungkin dalam kesempatan sore hari ini dalam diskusi ini, saya kira ini menjadi peluang juga bagi kita semua, bukan hanya bagi kami, jadi bagi kita semua untuk sama-sama mempersiapkan kajian kita menolak kehadiran ini. Jadi maksudnya bahwa untuk kajian soal kenapa kita menolak kehadiran tambang, yang secara umum kajian kita karena ini dua hal. Kalau PMKRI sendiri, karena tambang itu memastikan kerugian lingkungan. Yang kedua, kehadiran tambang memastikan kerugian di masyarakat
Sedangkan tentang kesejahteraan itu ya bagai itu bayang ya masih bayang belum disahkan mengenai menteri di kemudian hari. Baik Pak Henrikus. Pak Henrikus ini suaranya kurang kedengaran jelas, tetapi sedikit tidaknya kami sudah bisa menangkap. Kemudian menjadi pertanyaannya tadi sudah disampaikan juga oleh Ketua Garda NTT. Ini perlu juga terkait dengan dampak lingkungan. Ini perlu menghadirkan geolog. Apakah ini sudah dikoordinasikan ke Pemda atau kepala daerah setempat? Mohon informasinya, Pak Mandela. Ya baik, terima kasih moderator. Ya, kalau berkaitan dengan kehadiran geolog dalam kajian AMDAL itu sudah pasti, karena memang mereka punya kapasitas yang mumpuni dalam hal kajian AMDAL. Sedangkan kita juga, walaupun kita ini macam PMPRI, kemudian elemen-elemen lain juga yang bergerak dalam advokasi menolak kehadiran tambang, ya kita memang bukan ahli di sana, tapi kita juga punya kajian misalnya omong tentang lingkungan, walaupun tidak sedetail misalnya para geolog-geolog yang memahami tentang ekosistem lingkungan alam. Gitu. Dari informasi dari PMPRI Ruteng kalau hasil di audiensi kemarin, jadi dalam waktu dekat ketika masuk ke tahap berikutnya, karena sekarang kan masih tahap izin lokasi, kemudian perusahaan bernegosiasi dengan masyarakat. Dan nanti kalau sudah masuk ke tahap berikutnya, misalnya tahap untuk kajian AMDAL, tentu para geolog hadir juga elemen-elemen yang selama ini getol untuk menolak kehadiran tambang itu. Saya kira itu mungkin demikian informasi dari saya. Baik, terima kasih Pak Presidium PMKRI. Terima kasih untuk informasinya yang memang sangat ini lebih terang benderang untuk kita. Kemudian saya coba memberi kesempatan kepada Flu yang ada. Apakah dari mahasiswa di Kota Jayapura, apakah ada saran atau masukan kepada kita sekalian untuk kita diskusikan pada sore hari ini terkait dengan 3 isu yang kemudian mencuat, yakni tambang, HTI, dan juga pariwisata. Silakan admin bisa monitor siapa yang ingin mengacungkan tangan ya. Waktunya masih panjang kan kira-kira? Admin mohon waktunya. Admin. Oke, Pak Leando. Pak anggota DPR RI, Pak Melkias Lakalena sudah bergabung belum? Sedikit lagi. Ini dari DPD. DPD RI. Ini mau itu Angelus Wakegako. Maaf, minta maaf. Siap. Selamat sore. Siap, selamat sore Pak Angelus Wakegako, SPD MSI, anggota DPD RI Dapil NTT. Selamat sore, selamat datang. Saya Kota Moderator, saya Christian dari Papua. Kami dari sebagai pembina Perkumpulan Mahasiswa Flubamora Jayapura. Sekali lagi kami sangat menanti kehadiran Pak Angelius, dan sebelum akan kita lanjut, saya selaku moderator, apa yang telah kita diskusikan sejauh ini, dan tadi memang kami laporkan Pak Angelius bahwa tadi jaringan di Papua mati 3 kali. Jadi ini kami harap mohon dimaklumi. Nah, kemudian saya memperkenalkan dulu sosok Pak Angelius untuk kita sekalian yang hadir ini, sehingga kita bisa menjadi satu motivasi, semangat untuk kita. Saya ingin menyampaikan bahwa Pak Angelius ini, ketika itu saya juga sempat membaca, Pak. Mohon maaf untuk pada 1 Oktober 2019 yang lalu, bahwa pada saat pelantikan seluruh Indonesia matanya tertuju kepada sosok kedua orang tua yang hadir dengan menggunakan pelantikan menggunakan alas kaki sendal jepit dengan busana sarung ciri khas Flubamora. Kita berikan aplaus yang luar biasa. Ini tentunya ini budaya yang perlu kita tunjukkan. Siap. Kemudian Pak Angelus Wakegako, senator muda asal Ende, Nusa Tenggara Timur, ini sempat mencuri perhatian publik
saat pelantikan Dewan yang tadi saya sudah sampaikan, kemudian menjadi anggota DPD RI, menjadi jembatan untuk pembangunan merata di semua daerah. Dan saya pikir Pak Angelus juga diskusi kita pada sore hari ini, kita sudah mengangkat terkait 3 isu yang saat ini merebak di Flowamora. Yang tadi kami angkat pertama soal isu tambang yang akan dibangun di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kemudian isu HTI yang sudah mulai masuk ke daerah-daerah, masuk tadi di Sika. Dan kemudian lagi sektor pariwisata kita yang sudah mendunia. Nah, kemudian ingin kami mendengarkan secara bersama pada kesempatan kali ini soal kita tahu bahwa saat ini juga Pak, kita di NTT ini kan salah satu provinsi penggerak koperasi yang saat ini yang lebih booming itu penggerak koperasi itu di Sika, Momere. Artinya saat ini sudah memiliki sebanyak 155 koperasi dan seiring perkembangannya untuk saat ini sudah sangat banyak sekali. Kami ingin mendengar dari Pak Angelus Wakikako selaku pemuda, salah satu tokoh muda orang NTT. Kami bangga bahwa Bapak hadir untuk berdiskusi bersama, memberikan sedikit motivasi untuk kami terkait hal-hal yang sedang terjadi di baik di negara ini juga lebih spesifik di bumi Flowamora. Kami silakan, waktu seluas-luasnya Pak Angelus, silakan. Baik, terima kasih moderator Bung Christian. Siap. Teman-teman mahasiswa NTT di ini yang Papua ya, atau hanya di Jayapura saja? Jayapura, Papua. Ini ikuti Jayapura, juga, diikuti juga Papua, Pak. Oke, saya lihat Bung Christian lagi di atas jembatan Yotefa nih kayaknya. Siap. Nah, para narasumber yang lain, teman-teman yang bergabung ya pada diskusi kita sore hari ini. Saya yang pertama tentu minta maaf sekali karena memang salah persepsi terkait dengan, saya tahu akan ada diskusi jam 3. Siap. tapi udahlah, nggak apa-apa, yang penting bisa ya 1-2 menit bisa bicara sedikit. Siap. Saya senang dengan dinamika yang dibangun oleh teman-teman tentu, karena sebagai pelajar mahasiswa, kegiatan-kegiatan dan ya hal-hal seperti ini harus sering dilakukan agar kemudian teman-teman punya daya kritis terhadap segala situasi, dan juga punya kemampuan yang akan terus diasah dari waktu ke waktu. Apalagi dengan hari ini adanya Zoom meeting, karena pandemi kita berubah pola hidup kita, pola relasi kita bertransformasi dari yang mungkin harus fisik. Hari ini kita walaupun berjauhan, kita bisa undang orang dari mana saja. Jadi saya pikir ini kesempatan yang baik untuk teman-teman mahasiswa Papua, mahasiswa NTT yang ada di Papua, di Jayapura. Terus bagaimana juga kita berbicara soal kontribusi kita terhadap daerah ya tentu, terhadap Nusa Tenggara Timur dalam konteks teman-teman sebagai mahasiswa yang ada di Papua. Saya sebenarnya dalam konteks pembangunan di Nusa Tenggara Timur ya, saya sudah 9 bulan sejak dilantik menjadi anggota DPD RI. Ya. Berapa kali kami melakukan rapat kerja dengan kementerian. Jujur, saya kebetulan di Komite 2 yang bidang kita itu di urusan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Di situ saya melihat NTT cukup mendapat prioritas, mendapat perhatian yang luar biasa dari pemerintah pusat terkait dengan ditetapkannya Labuan Bajo sebagai salah satu dari 5 objek wisata super prioritas gitu. Jadi dia tidak sekedar prioritas tapi super prioritas, dan begitu banyak, begitu besar sumber daya, dalam hal ini uang, anggaran negara yang kemudian digelontorkan untuk mendukung urusan Labuan Bajo. Ini memang terkendala saja karena sejak awal 2 Maret itu sudah kita umumkan COVID,
sampai hari ini memang sedikit agak terkendala, tapi saya yakin setelah ini pasti akan digencarkan. Poinnya adalah berarti pariwisata ini benar-benar harus menjadi prime mover ekonomi di NTT, harus menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Terus apa yang harus dipikirkan? Saya selalu melihat, jangan melihat Labuan Bajo. Labuan Bajo itu biarlah dia menjadi ikon untuk kita di NTT. Tetapi dari Labuan Bajo itu harus tersalurkan, terdistribusi aspek-aspek kesejahteraan itu ke wilayah-wilayah lain. Mulai dari Ruteng sampai ke Ngadan, Nagekeo, ya karena dia perambatannya tentu secara bertahap seperti itu. Ya. Apa yang harus kita siapkan, dan untuk teman-teman muda, saya sering berdiskusi dengan teman-teman muda, kita tidak boleh nonton. Hari ini jujur, saya lihat dan saya dapat beberapa situasi. Hari ini orang luar sedang mendesain juga bahwa keberadaan Komodo ini hendaknya kemudian akan tetap mengeksploitasi kita sebagai orang asli. Kita tidak membeda-bedakan antara orang asli dan pendatang, tetapi sebagai anak NTT kita harus merasa lebih berhak dan harus lebih siap mengambil kesempatan ini. Contoh, saya reses bulan 2, itu saya dapat laporan dari masyarakat sudah banyak orang yang sekarang di wilayah Flores itu misalnya membeli pohon mangga. 1 pohon 1 juta. Gitu. Jadi ini hati-hati. Orang Flores mungkin, orang NTT misalnya mungkin karena lagi susah dia jual pohon mangganya misalnya. Pohon mangga 1 pohon 1 juta, tetapi selama musim panen orang itu yang akan datang panen. Jadi kita hanya pelihara pohonnya saja. Ketika kita sudah ambil uang, keindahan pulau-pulau, belum terlihat agrowisata yang mungkin dibuat dengan sentuhan manusia. Belum sama sekali. Saya sih berharap anak-anak muda NTT ini mulai berpikir untuk dorong misalnya kebun pisang seluas 3 hektar gitu. Ada kebun pisang, ada tempat wisatanya di situ sekalian misalnya. Kebun pepaya gitu. Nah, ini hal-hal teknis yang memang mau tidak mau kita buat dan untuk kita hidup. Saya satu orang yang memang sejak awal bicara, ya kita harus segera mengembalikan posisi tawar kita. Jangan sampai kita disebut terus daerah termiskin, tertinggal, malu kita. Ya kita kerja gitu. Kita kerja, kita manfaatkan kesempatan yang ada. Karena kalau kita tidak manfaatkan kesempatan ini, sorry aja kita akan lebih parah karena potensi kita udah digaruk habis, sementara yang untung adalah orang luar, orang lain. Nah, ini dan kami tentu, saya misalnya sebagai representasi dari masyarakat, dari daerah tentu akan tetap berada pada posisi berjuang agar daerah yang bersangkutan, daerah kita itu tetap menjadi tujuan utama dari seluruh proses pariwisata itu. Jadi jangan sampai kita punya nama saja tapi uangnya keluar, itu juga salah saya pikir. Itu dari saya ya. Apapun pembangunan yang lain mestinya harus terintegrasi ketika kita menetapkan pariwisata sebagai prime mover. Gitu. Saya pikir untuk sementara mungkin itu dulu dan minta maaf sekali lagi karena terlambat, diskusi sudah di penghujung. Kita masih bisa diskusi untuk di kesempatan-kesempatan berikut. Kembalikan moderator. Baik, terima kasih Pak Angelius Wake Kako. Terima kasih untuk pencerahannya kepada kami terkait dengan kita akan sedang menuju ke Labuan Bajo, kemudian harus orang-orang muda ini harus banyak berpikir untuk agrowisatanya, ini belum kelihatan. Dan inilah saatnya untuk peran-peran anak muda, kita sebagai pemuda Flobamora, mari kita bersatu. Kemudian silakan ditanggapi dari Flu, silakan mungkin ada informasi atau saran-saran yang diberikan kepada Pak Wake Kako, silakan acungkan tangan admin. Oke, Pak Alfons Saning, silakan. Oke. Saya ya? Ya, silakan langsung saya. Baik. Selamat sore untuk Pak Angelo ya, anggota DPD dari NTT. Saya Alfons Pak dari Manggarai, kebetulan saat ini berada di Jayapura, Papua. Saya tidak mau bicara tambang ya, karena
belum ada kajian yang mendalam, bagi saya tidak ada pilihan untuk menerima atau menolak. Ya, minta maaf ya, saya tambang itu saya masih tanda tanya besar. Terkait dengan pariwisata, betul tadi yang Pak Angelo sampaikan, jangan sampai nanti kita jadi kita harus jadi tuan di negeri kita sendiri. Ya, seperti yang kita tahu bahwa potensi-potensi wisata yang ada di NTT itu memang kita suatu daerah itu membutuhkan investor untuk mengembangkan daerah kita, karena mungkin kita SDM kita kurang mampu untuk mengembangkan sektor pariwisata. Akan tetapi investor yang masuk itu tentunya dia membangun itu memerlukan seperti pangan lokal. Kalau dia membangun investor dari di bidang restoran, perhotelan, tentunya dia membutuhkan pangan-pangan dari masyarakat lokal. Jangan sampai diimpor dari Lombok gitu. Kemudian juga di sektor pariwisata itu jangan sampai nanti semua tenaga kerja juga itu diimpor dari luar. Ya, artinya dikira kita itu miskin, sudah miskin bodoh lagi, kata gubernur. Ya, itu tidak boleh. Walaupun kita miskin, ya daerahnya yang miskin, tetapi kita tidak bodoh. Dalam arti mungkin untuk yang kita harus jadi tuan di negeri kita sendiri, bahwa mungkin semua tempat-tempat pariwisata itu kita yang berperan, orang NTT yang berperan untuk memanajerial misalnya, mungkin jadi manajer hotelnya atau pengelola dan lain sebagainya, sehingga kita diberi kemampuan, SDM kita lah yang dipakai untuk mengembangkan walaupun itu bukan milik kita. Tapi lambat laun, kalau kita sudah terbiasa untuk mengelola, suatu saat juga kita akan bisa membangun restoran sendiri, hotel sendiri. Saya rasa begitu ya. Baik. Terima kasih Pak Alphonse Saneng. Kira-kira untuk pemuda Flobamora, baik di Jayapura, baik di Jakarta, baik dimanapun mereka berada, ini seperti apa? Sehingga kita ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Garda, itu kita menjadi entrepreneurship yang handal. Silakan Pak Angelo. Oke. Silakan. Baik. Ya terima kasih ya Kak Ebit ya. Ini guru saya sebenarnya Kak Ebit nih. Ini saya masuk Jakarta 6 tahun yang lalu, mereka ini yang ajarin kita di Jakarta sini. Dan bersyukur bisa ketemu. Saya lanjut ya. Saya lanjutkan begini. Ketika Labuan Bajo ketika pariwisata menjadi prime mover, jadi pariwisata mestinya harus menjadi titik start utama sebelum kita menderivasi ke hal-hal yang lain. Kenapa? Karena pariwisata ini kita mendapat bantuan yang besar, kita mendapat perhatian yang luar biasa. Kita sepakati pariwisata sebagai prime mover, penggerak utama seluruh ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Apa yang akan dia gerakkan? Pertanian kita pasti tentu akan meningkat nilai tambahnya karena pasar kita jelas. Tadi saya sudah katakan, Canggih menjadi operator di Labuan Bajo. Ini hanya karena pandemi COVID aja. Kalau tidak, tahun ini sudah gila sebenarnya orang di sana itu. Tapi bagaimana dengan makan orang di sana? Siapa yang supply? Pertanian menjadi elemen utama yang akan menyuplai. Pertaniannya mana? Pertanian di mana? Labuan Bajo daerah kering, tapi ke atasnya daerah subur. Ada Ruteng di situ sebagai penyangga utama. Ruteng belum mempan, Bajawa masih bisa backup sayur mayurnya. Belum mempan, Moni Duaria masih bisa backup. Jadi ini pola pikir yang mesti dibangun. Saya ketika Pak Gubernur mengumpulkan para bupati di Labuan Bajo tahun 2019 sebelum kami dilantik, saya bilang, waktu itu Pak Gubernur mencetuskan yang namanya masyarakat ekonomi NTT. Saya langsung omong, saya bilang masyarakat ekonomi NTT itu harus diterjemahkan dalam bentuk MOU antar daerah. Apa contohnya? Saya ini orang-orang yang sangat praksis, jadi bicara yang lebih ke yang eksekusi begitu. Apa contohnya? Labuan Bajo kebutuhannya sekian sayur. Dari wilayah Manggarai Barat sendiri, wilayah mana yang bisa suplai sayur? Kurang. Cek ke kabupaten terdekatnya dari Manggarai. Masih kurang sayur ini. Buah paprika misalnya masih kurang. Cek yang ada, masih kurang. Cek ke situ. Maumere dengan ikan keringnya misalnya suplai ke Labuan Bajo. Ini hal-hal yang harus konkret MOU antar daerah.
Sehingga apa? Saya pernah dapat data dari majalah Antara, 4.800 ekor di Sumba Barat Daya itu babi didatangkan dari Lombok. Antara tahun 2018. Ini kan lucu, saya sempat membaca ini, wartawan Antara ini sengaja menulis berita supaya kita berpikir, daerah Kristen mendatangkan babi dari daerah Muslim, Pak. Lucu nggak itu? Ini maksudnya begini, persepsi menunjukkan kita yang sebenarnya diizinkan pelihara babi, tapi kita mendatangkan babi dari tempat lain. Coba cek Antara tahun 2018. Daerah ini masih di satu kabupaten Sumba Barat Daya, belum kabupaten-kabupaten yang lain. Hari ini Labuan Bajo sebagian besar sayur itu dari luar, gitu. Saya sudah berdiskusi dan saya pikir ini ada Garda NTT sebagai elemen muda kita yang selama ini begitu aktif. Kita bisa membangun tekanan. Tekanan kepada siapa? Pemerintah daerah dan investor. Lu punya hotel bisa berdiri kalau lu ambil sayur dari ini. Apa kebutuhan Anda? Kita tanya, dia kan akan omong standar kualitasnya dia. Pak Angelo, standar kualitas kami begini. Anda omong, kami catat. Buah paprika harus yang warna begini. Kita terjemahkan itu ke petani kita misalnya. Bisa tanam? Bisa. Supaya apa? Ada terintegrasi antara orang di kampung, di desa dengan end user, pengguna akhir kita yaitu di hotel. Kita punya itu. Nah, yang berikut, telur, ayam, daging, ini terlalu banyak sebenarnya kesempatan ini. Terlalu banyak. Kita membangun gerakan untuk dobrak ke sana. Kita dobrakin pemerintah supaya apa? Investor memberi kesempatan agar hotelnya dia, restorannya dia mengambil bahan baku dari kita. Itu harus dibangun gerakan itu, dan anak-anak muda ini bisa itu. Bagaimana dengan teman-teman yang ada di luar untuk membantu ya, di luar NTT? Ini kan saya bicara ini mungkin lebih kepada teman-teman anak muda yang hari ini berada di NTT. Yang berada di luar bagaimana? Saya pikir dengan adanya dunia yang begitu terbuka, teman-teman bisa menjadi sales untuk pariwisata kita. Menjual dengan berinteraksi dengan orang Papua, misalnya teman-teman yang di Papua, diskusi dengan orang terkait kekayaan-kekayaan kita di sana agar kemudian ada interaksi dan mereka mungkin akan bisa ikut ke NTT misalnya untuk itu. Persoalan tambang tadi disinggung misalnya ya, saya tidak ikut betul dari awal, tapi tadi disinggung. Saya pikir ketika menempatkan pariwisata sebagai penggerak utama keseluruhan pembangunan di NTT, dengan sendirinya bicara itu luntur. Dia tidak bisa ngangkat lagi karena bicara pariwisata itu bicara pro life, pro kehidupan. Kita bicara yang hijau dan lain-lain. Sehingga fokus saja di situ, kita tagline kita di pariwisata, dengan sendirinya urusan tambang orang akan menyimpulkan sendiri ternyata yang lebih kita ada potensi depan mata kita ini ada di pariwisata. Kenapa kita harus berpikir sana sini? Itu. Saya pikir itu karena temuan saya juga hari ini anak-anak muda di NTT juga sebenarnya semangatnya udah luar biasa. Ini teman-teman sebagian besar di perantau ya. Teman-teman bisa pantau di Facebook, luar biasa. Harapan kita semua, nanti kita akan rapat bersama. Kemudian terkait HTI ini juga perlu kita waspada rekan-rekan muda dimanapun berada. Kemudian saya ingin menyapa dulu untuk closing statement, stressing point yang sudah disampaikan. Yang pertama, kepada Pak Ketua Presidium PNKRI Ruteng, sedikit closing statement untuk kita sore hari ini. Pak Hendrikus Mandela, silakan. Terima kasih, moderator. Saya kira pertama mungkin saya harus mengucapkan banyak terima kasih kepada yang menyelenggarakan diskusi kita pada sore hari ini. Ini sudah luar biasa, apalagi nanti kalau kita menghasilkan suatu rekomendasi. Saya kira sinergisitas antara kita dimanapun berada, orang-orang muda, NTT, kalau bersatu maka segala persoalan itu yang tentu saja menurut kita tidak membawa kesejahteraan masyarakat, ya saya kira bisa diatasi. Lalu sebagai closing statement, karena saya berbicara dari menyikapi isu sosial di Pulau Bamora, sehingga closing statement saya adalah berkaitan dengan tambang, bahwa kehadiran tambang itu memastikan kerugian alam dan masyarakat. Nah, sedangkan soal kesejahteraan itu belum bisa dipastikan karena itu masih dalam bayang-bayang. Dan saya kira poinnya adalah dari diskusi kita sore ini,
untuk bisa menghilangkan tambang itu dari bumi Flobamora, saya kira yang harus digenjot total itu adalah soal pariwisata, kemudian peternakan, pertanian dan lain sebagainya, yang memang notabene merupakan potensi yang sudah ada di Nusa Tenggara Timur. Saya kira dengan kita menggenjot hal-hal itu, menggenjot potensi-potensi itu, maka isu tambang, kehadiran-kehadiran tambang itu saya kira bisa diusir dari bumi kita, bumi Flobamora. Saya kira demikian, moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Hendrikus Mandela. Terima kasih lagi karena sudah bersedia untuk mengikuti secara virtual ini. Tentunya akan kita semakin solid berkoordinasi komunikasi. Kemudian saya menyapa Ketua Garda NTT. Terima kasih banyak Pak Wilfredus Yon Ebit sebagai senior, sebagai motivator juga untuk kita yang sedikit banyak telah memberikan banyak motivasi dan juga pemahaman dan masukan terkait dengan 3 isu yang mencuat tadi terkait dengan tambang, HTI, dan juga bagaimana orang muda Flobamora untuk mengembangkan potensi diri untuk membangun tanah Flobamora, baik yang berada di luar, baik berada di tanah Flobamora tersendiri. Silakan Pak Wilfredus Yon Ebit senior saya, silakan memberikan closing statement terkait dengan diskusi kita sore ini. Saya ini kebetulan lagi bersama Sri Kandi Garda yang juga adalah anak-anak muda dan mahasiswa. Halo, selamat sore semuanya. Salam. Sore. Salam. Sore. Ya, jadi bicara tentang ini saya selalu berpikir bahwa memang pemuda ini harus berpikir aktif dan proaktif. Jadi kalau soal closing statement, yang pertama adalah harus membangun sinergisitas. Sore ini sebuah momentum yang luar biasa karena dari ufuk timur, dari Papua, menyapa kawan-kawan di Jakarta, menyapa kawan-kawan yang ada di NTT, Kalimantan, Sumatera. Saya kira ini banyak yang ikut ini. Ini adalah langkah baik karena kita sudah mulai mengerti soal bagaimana membangun sinergisitas, membangun gerakan kolaboratif untuk kemudian bersama-sama berpikir tentang masa depan Flobamora. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah tentu kita harus berpikir soal bagaimana kemandirian berpikir, lalu kemudian kemandirian bertindak terkait dengan berbagai macam potensi alam, entah itu ada di Papua, entah itu ada di NTT. Kita harus menjadi tuan, kita harus menjadi raja atas segala sumber daya alam kita itu. Untuk menjadi tuan dan untuk menjadi raja terhadap sumber daya alam itu, kita harus mempersiapkan diri secara maksimal. Artinya begini, harus selalu punya keinginan untuk belajar banyak, harus selalu punya keinginan untuk penasaran terhadap hal-hal yang baru, harus juga selalu punya niat yang baik untuk mengejar ketertinggalan. Ini yang akan menggerakkan kita. Jika selalu ingin merasa bahwa kita punya kekurangan, maka kita akan belajar banyak. Jangan pernah merasa cukup dalam dunia yang semakin maju ini. Jangan pernah sudah ada handphone di tangan, sudah mulai merasa bahwa kami ini postmodern atau kami ini berada dalam dunia yang modern. Kita harus merasa bahwa kami ingin dari hari ke hari mengalami pembaharuan. Jadi harus menjadi habitus baru dalam setiap momentum. Menjadi habitus baru dalam setiap momentum. Selebihnya, anak muda ini harus tetap bersatu. Flobamora itu dimanapun teman-teman, entah itu ada di belahan provinsi yang lain, Flobamora tetap manise, dan mari menjadikan Flobamora itu menjadi mercusuar. Harus menjadi leader dimanapun teman-teman berada. Harus menjadi magnet untuk teman-teman di sekitarnya. Dan terkait dengan isu-isu HTI, ya saya kira kita harus masuk melalui pintu mereka dan keluar melalui pintu kita. Tetap membawa ajaran cinta kasih, menjadi servus servorum Dei, menjadi abdi daripada abdi Allah, menjadi pelayan daripada pelayan yang lain. Servus servorum Dei. Oke, sebagai tanda akhir saya katakan, marilah kita mengejar yang namanya carpe diem. Carpe diem itu adalah kesempatan. Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Ambillah kesempatan, karena kesempatan tidak pernah datang untuk yang kedua kali. Siap, terima kasih Pak Wilfredus Yon Ebit, senior dan juga sekaligus ketua Gerakan Pemuda NTT. Luar biasa sekali semangat dan motivasinya. Harapannya pemuda Jayapura, pemuda Flobamora yang ada di Jayapura dimanapun berada,
dan kami panitia selaku panitia akan tetap melakukan membangun komunikasi kita bersama, dan kami akan senantiasa menghubungi Pak Ketua Garda NTT dalam waktu dekat, karena kami akan menyusun rekomendasi-rekomendasi, catatan-catatan yang telah banyak kami catat terkait dengan masukan baik dari rekan-rekan semua. Untuk itu, sebagai moderator dan sekaligus ketua pengurus dari PMFJ, dan juga di sini hadir juga tadi wakil ketua umum Pemuda dan Mahasiswa Ikatan Pulau Mora, Pak Alfons Saning, terima kasih sudah bergabung. Pak Aliando Dominikus yang juga sudah bergabung memberikan kontribusi pemikiran hari ini, dan sebagai moderator akan kita tutup dengan pembina kami. Moderator. Silakan. Sabar. Di sini kan saya dari tadi angkat tangan untuk bicara. Tapi kan di sini tadi Oh, silakan. baik. Dari tadi saya angkat tangan bicara, tapi mungkin admin mungkin kurang perhatikan. Singkat saya karena kita sudah closing ini. Iya ya Pak. Maaf saya pakai video kan jaringan di sini kurang mendukung. Baik, di sini singkat saja. Kalau untuk masalah tambang itu saya rasa dalam sistem pemerintahan daerah itu agak keliru. Sebenarnya pemerintahan daerah itu lebih fokus membangun ketahanan pangan, karena kita sekarang ini sedang menghadapi pandemi. Itu salah satu poin penting. Kedua, kalau untuk mengurusi urusan tambang dalam dalil bahwa itu membawa sejahtera rakyat, saya rasa itu juga agak keliru, karena ada masalah-masalah yang silam atau lalu yang belum terselesaikan. Contohnya air bersih di Flores Timur. Sampai sekarang kan daerah-daerah tertentu belum menikmati air bersih, hanya mengharapkan air hujan. Dan satu, bangunan atau skill untuk membangun kreativitas dalam membangun daerah kita, sebenarnya begini. Pemuda tidak bisa bergerak sendiri. Harus ada pelatihan atau pemantauan di provinsi-provinsi agar mengasah skill yang lebih kompeten. Kita dapat bersaing dengan provinsi lain. Dan selama ini kan pemerintah abu-abu. Itu saja. Jangan sampai kita hanya bilang boleh memperkenalkan diri dulu. Nama saya biasa dipanggil Metal. Saya biasa panggil Metal Sasa Laronara. Oke, baik. Terima kasih, mohon maaf lagi. Ini menjadi catatan untuk nanti kemudian kita bertemu untuk rekomendasi kita. Dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Abang Angelus Wakikako yang tadi sudah bergabung namun sudah keluar, terus Wilfredus Yons Ebit, Ketua Garda NTT, Pak Presidium PMKRI. Terima kasih banyak, dan kita akan ditutup dengan oleh pembina PMFJ, Pak Firmus Rahmartin, sekaligus untuk menutup perjumpaan kita. Namun kami beri catatan kepada kita sekalian bahwa hasil diskusi kita pada hari ini kami akan membuat semacam rekomendasi, kemudian kita tetap akan berkoordinasi dengan Pak Ketua Gerakan Pemuda NTT untuk nanti kita dorong. Begitu. Silakan Pak Firmus Rahmartin untuk closing statement sekaligus menutup acara kita pada hari ini. Selamat sore. Selamat sore juga. Ya, pertama kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dalam proses yang begitu panjang, tekanan demi tekanan dari pembina, akhirnya panitia boleh menyelenggarakan satu event yang sangat istimewa bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang handal, yang berkompeten, yang kiranya memberikan sumbangsi pemikiran dan motivasi kepada adik-adik saya, sehingga pada kesempatan ini kami boleh mendapatkan sebuah pencerahan dan informasi-informasi daripada narasumber-narasumber yang hadir pada kesempatan ini. Akhirnya sebagai pembina, saya juga mengucapkan terima kasih kepada moderator, pada panitia, dan juga kepada
para peserta yang hadir pada kesempatan ini sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik. Harapan saya kepada pengurus dalam rangka persiapan pemilihan besok ya, sebagai informasi, besok adalah pemilihan Perhimpunan Mahasiswa Pemuda Jayapura. Semoga hari ini menjadi momentum masyarakat dan seluruh anggota untuk memilih siapa yang terbaik di antara kedua calon. Ya, seperti yang kami sampaikan, ada 2 kandidat untuk mempersiapkan diri untuk menggantikan ketua yang sekarang, sehingga mudah-mudahan salah satunya bisa terpilih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dan semua orang yang terlibat kegiatan ini. Semoga Tuhan membalas budi baik dan juga semoga apa yang kita buat nian tanah atau leluhur tanah Pulau Bemora mendukung seluruh gerakan kita sehingga ke depan NTT lebih maju lagi. Di era new normal ini, mari kita bersikap kritis dan terus menjadi garda terdepan bagi gereja dan bangsa. Saya pikir itu saja. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya selaku pembina Perhimpunan Mahasiswa Pulau saya menutup dengan resmi diskusi publik dengan tema membina dengan tema peran mahasiswa di era digital membangkitkan semangat intelektual dalam melihat kondisi sosial di NTT. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan demikian, Basudara semuanya dari tanah Papua ujung timur Indonesia, terima kasih karena dan juga kepada panitia telah mempercayakan saya selaku moderator pada hari ini. Saya Christian, mohon pamit undur diri untuk kita sekalian, dan apa yang sudah menjadi diskusi kita kiranya ini menjadi semangat untuk kita sekalian para pemuda, khususnya di kota Jayapura maupun dimanapun. Mari kita bangkit, kita semangat, kita menjadi tadi harapan dari Ketua Garda NTT bahwa kita harus menjadi entrepreneurship yang handal untuk membangun NTT yang lebih baik. Dari founder father kita, Bung Karno mengatakan, bermimpilah setinggi langit, dan jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Saya Christian, saya mohon pamit undur diri dan terima kasih. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Pulau Bemora. Oke. Terima kasih. Sudah kan? Sudah. Sampai jumpa. Baik. Semangat Admin, semangat. Admin, semangat. Admin, semangat. Semangat. Salam dari Jakarta. Sering-sering diskusi jadi biar. Iya. Sering-sering diskusi biar lebih Kita akrab. izin ya, teman-teman. Kami izin live dulu ya. Sudah Live dulu. memberikan diskusi yang luar biasa. Bye. Tahan kita. Salam Kita kemana agenda? penuh di situ. Gini boleh?